Mau mendengar suaranya semangat di tempat ini. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oh, say. What? Hari ini harinya Tuhan. Wow, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. One more, yeah. Syukur kami buat kasih-Mu yang tak terbatas. Hey. Put your hands up in the air. Come on. Yesus, Kaulah sahabatku. Hey, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Guys, sekarang bilang buat kiri kanan, gua tahu lu punya masalah. Bilang buat kiri kanan, lu punya masalah. Gua tahu masalah lu pasti berat, masalah lu pasti banyak. Tapi jangan takut, bilang jangan kecewa, jangan tawar hati. Kita tahu Yesus kita jauh lebih besar dari segalanya, amin. Amin. Let's go. Sekali lagi boleh tepuk tangan di atas kepala kita semua. Come on. Oh Yesus, Yesus, Kau yang akan selalu berada. Katakan, oh Yesus, Kaulah
tadi puterin, biarin aja, puterin saya nyanyi. Lompat ya, 1, 2, 3. Keras semangat. Ibu-ibunya saja matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Terbaik
terima. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara muter-muter dalam satu hati berjalan dalam kasih Tuhan. Muter Bapak Ibu, muter. Tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita, amin. Yes, saling mengasihi, menyintai, saling apa? Mengasihi, karena kita keluarga besar CSD 1, amin. Yuk, lagunya lanjut. Hari ini, hari kita bersukaria. Kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, amin. Wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Selamat lagi, mari kita bersukaria. Kita bersukaria. Joget-joget Bapak. Terima kasih Tuhan. Jadi satu. Hidup ada satu. Hidup Tuhan Yesus. Yang sedih, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Ini olahraga ya Bapak Ibu ya. Olahraga rohani, pesta rohani kita. Amin. Semesta itu tangan wajah berseri. Mana wajah yang berseri? Hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, haleluya. Semesta itu haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Stop. Mari kita bersukaria. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya dengar ada ibu-ibu lapar lagi katanya. Saya dibisikin Bu Astuti, nanti ada ronde ketiga katanya. Oh iya. Enggak, nanti ada ronde ketiga Bapak Ibu, setuju? Tapi kata Bu Astuti makan di rumah masing-masing. Oh, ada snack banyak. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Dan yang menyediakan tentunya. Yuk kita sambut dengan pujian Ada Satu Sobatku. Amin. Bapak Ibu dihantar, ditolong, disertai. Ada satu sobat kita. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Satu sobatku yang
waktu susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Ada satu sobatku, amin. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah ia tinggalkan diri. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Coba namanya Bapak Ibu, semangat yang keras. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Siapa namanya Bapak Ibu yang keras? Namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Oh, haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diri. Matur nuwun Gusti Yesus. Gusti Yesus. Kami siap Tuhan Yesus. Waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Bapak Ibu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan, Tuhanlah firman-Mu saat ini. Haleluya Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Saat ini. Amin. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
saat ini. Amin, amin Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ya Bapak Ibu, firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Menolong hidupku, terima kasih Tuhan. Menolong hidupku. Oh, siapkankah aku telah siap Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Haleluya, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan salam FGB. Masih ingat salam FGB? Ya, oke. Kalau saya katakan FGB Man, Bapak Ibu jawab apa? Bisa. Kalau saya katakan LOF? Bisa. Ya, kita coba ya. FGB Man? Bisa. LOF? Bisa. Please come in the Lord. Please come in the Lord. Ya, oke. Jadi tema kita Ibu Bapak sekalian adalah menjadi kuat di dalam Tuhan. Yaitu apa? Please come in the Lord. Ya. Nah, kalau kita buka di dalam Daniel 11 ayat 32b, yang membawa HP suci boleh dibuka ya, atau kitab suci silakan dibuka ya. Daniel 11 ayat 32b ya. Oke. Daniel 11 ayat 32b. Sudah dapat Bu Bapak sekalian? Ya, kita tunggu dulu ya. Oke, Daniel 11 ayat 32b ya. Oke. Sudah dapat semuanya? Baik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa kunci menjadi kuat di dalam Tuhan? Apa kunci Please Come in the Lord? Yaitu mengenal Allah. Ya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, untuk mengenal Allah ada banyak sekali ya. Kalau saya sampaikan semua sampai besok, sampai minggu depan nggak akan selesai ya. Tapi saya akan ambil 3 saja ya. Yang pertama ada dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, oleh sebab itu kita yakin dan percaya apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan itu pegang kendali. Sebab bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Apa yang bagi kita impossible, dibuat Allah menjadi I am possible. Impossible menjadi I am possible. Dan yang tidak mungkin dijadikan Allah itu menjadi
mungkin. Ya, saya ingat sebuah pujian mungkin zaman kuno dulu, zaman Pantekosta dulu ya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Lalu apa Bapak Ibu sekalian? Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Jaga perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini menjadi pegangan kita, yaitu apa? Tiada ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah ketika kita menghadapi masalah kita mengatakan tiada mustahil bagi Tuhan? Apakah begitu? Kebanyakan anak Tuhan lagunya begini Bapak sekalian. Tuhanku kuasa, katanya Allah Yehova, katanya buat mukjizat, katanya sungguh dahsyat, katanya hanya sebatas katanya saja. Tapi yang ada di sini kita FGB dan LOF kita menjadi saksi. Makanya kekuatan FGB itu apa? Kesaksian, ya kesaksian hidup. Oleh sebab itu pengalaman nyata. Ya tentu kalau diminta kesaksian semua di sini punya kesaksian yang hidup ya Bapak Ibu sekalian, pengalaman dengan Tuhan. Jadi yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, di dalam Ibrani 11 ayat 35 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apa Bapak sekalian, bahwa Allah itu adalah Allah Emmanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Ya mungkin di sini ada Pak Emmanuel. Ya. Untuk maju sejenak. Kita demo sedikit ya. Coba nanti jangan ke sana. Silakan. Kita tampilkan, Bapak Ibu sekalian silakan. Oke, coba jalan ke sana Pak. Ya, silakan Pak De, Bapak Ibu sekalian. Silakan dulu. Nah, itu contoh itu Bapak sekalian, Bapak Tuhan itu kayak begitu. Di mana-mana Tuhan selalu ada, ya. Di mana Pak Emmanuel ada, Bu Ani ada. Bayangkan Bu Ani ini adalah jemaat, ada kita. Sedangkan Pak Emmanuel kita bayangkan adalah Tuhan Yesus. Dia selalu menyertai kita dimanapun dia ada. Bahkan di kaum yang pun Bu Ani diajak ya Pak. Selalu ada. Jadi istilahnya, ya sama juga dengan Pak Yunus dan Bu Megi ya, selalu di mana-mana selalu ada satu paket ya Pak ya. Satu paket. Nah, saya juga satu paket dengan ini. Namanya bukan penginjil tapi pengintil. Oke, oh jangan. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu selalu ada dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan apa? Nah, kalau kamu ikut aku, kamu jadi anakku, maka kamu akan tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Apakah ada ayatnya Bapak Ibu sekalian? Nah ini kuis ya, Bu Anda, kuis ya dikit ya. Apa ya? Siapa yang tahu ayatnya? Bahwa Tuhan Yesus menggendong kita. Ya. Yesaya. Ayat 6 itu nih. Apa di sini rambutnya? Yesaya 46 ayat yang keempat ya. Ya nanti dapat ya, oke. Jadi Tuhan Yesus mengatakan sampai masa tuamu aku akan tetap menggendong kamu, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Di sini belum ada yang putih ya rambutnya. Sampai masa tuamu Tuhan selalu menggendong kita. Ya. Saya ingat lagu sekolah minggu ketika saya masih kecil. Saya juga pernah kecil loh Bapak Ibu sekalian. Lagunya begini.
Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Kenapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu menolong saya. Ya, Yesus ada dalam pegangan di kemenangan. Ya, Yesus ada selamanya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Jadi saya ada, Tuhan pun ada. Ya, nanti dibuktikan ya, ada saya, ada Pak Iwan. Selalu ada di mana-mana. Oleh sebab itu kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas, bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi. Ya, saya akan kasih tahu. Ini kalau bukan teman nggak akan saya kasih tahu. Di dalam 1 Korintus 13, 3 ayat yang 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, ya, bahwa Allah tinggal di dalam kita. Ya, oleh sebab itu kita punya Roh Kudus di dalam kita semua, ada di dalam kita ini. Ini adalah kuasa yang luar biasa. Tetapi kenapa Bapak Ibu sekalian, kenapa kita masih mengalami kekalahan demi kekalahan? Kenapa? Sebab belum diaktifkan kuasa itu, kuasa yang dahsyat itu. Di sini ada wifi Bapak Ibu sekalian? Ada, tapi Bapak Ibu apakah bisa menggunakannya? Belum, ya, sebab tidak tahu apa? Tidak tahu passwordnya. Kalau Bapak Ibu connect, maka password itu akan membagikan jalan bagi kuasa wifi itu untuk memasuki dunia yang unlimited. Ya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita connect dengan kuasa Roh Kudus ini, maka kita akan melakukan hal-hal yang dahsyat yang tidak terselami oleh manusia. Amin, Ibu Bapak sekalian. Oleh sebab itu, di dalam kita ini ada kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, di dalam saya ada kuasa. Kuasa yang dahsyat. Kuasa yang akan memindahkan gunung. Kuasa yang akan membawa kesembuhan. Kuasa yang akan membawa kemenangan. Kuasa yang mengalahkan masalah. Saya punya kuasa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dalam daganya, dagang domba Allah, ada kuasa. Dalam daganya, dagang domba Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semua punya kuasa. Jadi ketika kita pusing, ketika kita mumet, nggak usah panggil-panggil Pak Pendeta. Pak Pendeta Hani, tolong saya didoakan Pak. Kenapa? Saya pusing. Oleh sebab itu kalau kita pusing, apa yang mesti kita lakukan? Kita punya apa tadi? Kuasa. Katakan pada pusing kita, dalam nama Tuhan Yesus, segala pusing-pusingku lenyap, maka pusing kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sangat dahsyat. Bapak Ibu sekalian, di zaman ini kita tahu yang namanya AI ya. Kita bisa tanya apapun pada AI itu, tapi AI itu bisa salah. Pernah nggak Bapak Ibu tanya pada AI, jawabannya salah. Tetapi kuasa yang di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini jauh lebih dahsyat dibanding AI. Anda mau tanya apapun juga, Anda ada masalah apapun juga, konsultasikan pada Roh Kudus, dia akan kasih tahu jawabannya. Ini loh jawabannya, ini loh jalannya. Tapi yang jadi masalah adalah kadang kita tidak mau konsultasi, kita tidak mau tanya, kita tidak mau mendayagunakan kuasa yang ada di dalam kita ini. Tetapi kalau kita mengaktifkan kuasa ini, maka akan ada hal-hal yang dahsyat. Oleh sebab itu malam ini, siang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak tanya pada Roh Kudus jadi salah. Siang ini, ya, kalau tanya betul ya, siang ini kita mau mendayagunakan mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Mulai siang ini, oleh sebab itu kalau Anda mau melakukan apapun, tiap kali bangun pagi, Anda sapa. Ya, bagaimana supaya aktif? Coba tadi kalau Pak Immanuel dan Bu Ani jalan-jalan tapi nggak ngomong-ngomongan bagaimana? Dicuekin. Ya, lama-lama bosan ya. Yang mendampingi saya kok nggak diajak omongan sih, saya dianggap tidak ada. Tapi kalau kita ajak komunikasi, maka dia ada dan mau membantu kita. Oleh sebab itu siapa di sini yang ketika bangun pagi Anda menyapa dulu Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Wah Ibu, boleh oke kita kasih tepuk tangan. Mungkin bisa kita kasih sedikit dulu, kalau pagi bagaimana menyapa?
kami pagi itu jam 4 itu sudah bangun. Jam 4 sudah bangun. Wow. Nah, terus terang kami pada jam 5 mendengarkan renungan dari Bapak Pastor Ansina. Oh iya. Oke. Sampai jam 6. Baru aktivitas. Oke, jadi meluangkan waktu dulu untuk menyapa Kapolres dulu supaya hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Jam 4 bangun, jam 5 tidur lagi ya. Oke, oleh sebab itu kita mau mendaya gunakan, kita mau mulai menyapa, kita mau mulai mengaktifkan Kapolres itu. Pak Dosen bisa langsung Kapolres kau hari ini.